Selamat malam Sobat Atlantis, kita bertemu lagi di obrolan Introduction to Atlantis sesi kelima tentang teleportasi part 1 karena topik ini menarik. Jadi ini rangkaian dari area 36. Kita membahas area 36, kemudian teleportasi. Teleportasi ini kita bagi dalam 2 sesi, hari ini dan minggu depan. Halo Mas Agung. Halo. Halo Mas Agung. Ya, halo Pak. Jelas nggak suara saya? Jelas Mas, jelas. Oke Mas. Terima kasih Mas. Jadi kita malam ini membahas tentang teleportasi part 1. Namun sebelumnya seperti biasa, saya bacakan dulu ada satu pertanyaan mengenai area 36 kemarin. Jadi ada kawan kita yang bertanya, kalau ibu kota negara ini dipindah ke Kalimantan, itu apa berarti kita menjauhi pusat Atlantis Center? Nah ini bagaimana? Apa ada pengaruhnya atau enggak dari tinjauan Atlantis tentunya? Silakan. Oke. Kalau menjauh pasti menjauh Pak. Cuman masalahnya kan bagi mereka tuh sejauh itu kan hanya sangat dekat untuk mereka karena mereka punya sarana untuk mendekatkan kita, untuk dekat dengan kita dengan sangat gampang, beda dengan kita Pak. Yang jelas daerah sana juga masih masuk wilayah mereka. Jadi itu sama bukan berarti menjauh kalau untuk mereka, tapi kalau untuk kita ya memang menjauh, tapi kalau untuk mereka tidak menjauh. Karena jarak itu bagi mereka nggak ada artinya kalau segitu. Mengingat sistem transportasi mereka sudah sangat luar biasa sekali dan bisa memindahkan suatu benda ke tempat yang sangat jauh tanpa, hampir dapat dikatakan tanpa jeda waktu gitu loh kalau ini. Kalau saya perhatikan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya dimanapun tempatnya, Atlantis punya teknologi untuk menjangkau itu ya. Ya bahkan ke tempat yang mungkin belum bisa kita jangkau, mereka punya sarana untuk itu. Gitu. Nah, sebenarnya jangkauan Atlantis ini hanya di permukaan bumi atau juga ke atas juga atau ke dalam bumi, Mas? Coverage Kalau melihat dari beberapa serat kuno, mereka menyebutnya kan dengan nama Triloko Buwono ya Pak. Triloko Buwono itu kan artinya jagat sampai Buwono itu jagat alam raya. Artinya mereka sampai mencapai alam raya yang ketiga, dari tiga tataran. Sementara satu triloko Buwono kan tujuh langit kali 3 itu mereka sanggup. Kalau dari ini ya penjelasan yang dari serat-serat lama yang ini seperti itu. Nah, cuman karena di peradaban kita saat ini nih beberapa ajaran diganti menjadi bagaimana supaya baik tapi menghilangkan inti aslinya, itu ada di masanya, ada di filsafat sih sebetulnya. Ini karena banyak hal yang difilsafatkan sehingga inti asli itu hilang. Gitu. Jadi tidak hanya di bumi ya Pak. Makanya kita mengenal ada nama antariksa gitu. Kita kenal nama itu. Itu bahasa kita, bukan dari luar. Kalau kita cuma di permukaan bumi ya paling cuma ngomongnya langit, ya nama-nama permukaan bumi, tanah, air gitu aja kan. Ini kan enggak ada. Kita kenal Ngantariksa gitu. Kita kenal nama-nama seperti itu. Kita kenal beberapa nama suku Kayangan yang disebutkan di beberapa serat-serat lama itu. Dan itu jelas menunjukkan beberapa nama yang tidak di bumi. Seperti yang disebutkan tentang, ya misalkan yang kita perhatikan tentang tempatnya Bathara Indra disebut sebagai Kayangan Tenjomoyo, sebagai sekuning Kayangan Tenjomoyo diceritakan sebagai sesuatu yang kelihatan dari bumi berwarna merah. Kemungkinan yang terdekat adalah planet Mars kan, terus sekuning tempatnya Bathara Yu sebutkan sebagai tempat kaki kayangannya ada di daerah namanya Pangluwung, daerah yang serba angin kencang di sana, dan diceritakan sebagai suatu benda yang jauh dari bumi dan paling terang. Itu kan yang jelas kelihatan Jupiter, dan memang Jupiter kan seperti itu kondisinya. Jadi penjelasan itu kalau kita cermati memang itu banyak menjelaskan tidak di bumi Pak.
Jadi kalau ditanyakan jangkauan mereka di situ enggak. Mereka tidak seperti itu. Iya. Juga penjelasan yang ada di Candi Cetro ya kalau nggak salah ya. Di Candi Cetro itu malah ada wahananya yang digambarkan di situ juga di beberapa relief di Candi Borobudur kita melihat dengan jelas itu ada gambar sejenis pesawat yang kita tidak bisa definisikan karena bentuknya hampir menyerupai piring terbang yang kelihatan seperti mengejar yang membuat kabur anjing dan gajah itu ada itu di Candi Borobudur. Mungkin lain waktu kita ini gambar tersebut karena hari ini kan kita membahas tentang masalah transportasi, sedangkan itu kan sistem beberapa peralatan yang mereka gunakan. Jadi banyak gambaran Pak sebenarnya, cuman kadang-kadang kita nggak teliti ya. Jadi kalau misalkan datang ke candi gitu, misalkan Candi Prambanan gitu, diceritakan di situ ada cerita Ramayana, kita kan tidak pernah ngecek ulang bahwa itu relief di sana Ramayana atau tidak. Coba foto satu persatu, nanti kan tidak ketemu cerita Ramayana, justru ada cerita yang lain. Begitu juga di Borobudur ada cerita yang lain, Pak. Terserah mau orang lain mendefinisikan seperti apa terserah. Tapi masalahnya di sini ada beberapa hal yang kalau kita lihat akan jadi aneh gitu nantinya di beberapa candi kita. Jadi banyak hal yang akan menjelaskan tidak cuma di bumi gitu. Seperti itu. Oke, Mas. Silahkan tema malam ini teleportasi. Monggo dibahas. Ya. Teleportasi di sini yang mau kita jelaskan bukannya kita membuat alatnya ya Pak. Yang pertama saya jelaskan itu dulu. Yang pertama itu, terus yang kedua juga bukan kita yang melakukan. Jadi kita hanya mencoba menelusuri dari jejak yang sudah ada, yang ditinggalkan nenek moyang kita, atau dari peradaban mereka yang sengaja dipasangkan di sini karena mereka butuh untuk pergi ke sana dan ke sini gitu. Itu jejak-jejak itu yang bisa kita dan itu juga kadang-kadang bisa kita gunakan tanpa kita sengaja. Tapi kalau mungkin bisa disengaja itu kalau kita tahu waktu-waktu mereka mengaktifkan daerah-daerah tersebut di jam, tanggal, hari yang tepat ya kita beruntung bisa memanfaatkan itu. Contoh-contohnya itu seperti misalkan kalau kita naik gunung, itu kan logika orang naik gunung itu seharusnya waktu naik itu akan lebih lama daripada waktu turun. Tapi beberapa orang pasti pernah itu mengalami di mana naik gunung itu lebih pendek waktunya daripada turun gunung gitu. Jadi seperti yang pernah kita alami kan naik gunung Salak waktu itu 1 jam, turunnya lebih dari 4 jam. Kan aneh. Tapi ya kebiasaan kita kan memang sengaja mencari hal seperti itu ya. Jadi ini yang pertama yang menunjukkan bahwa ada bantuan di titik-titik koordinat tertentu kita dilompatkan itu ada itu. Sedangkan waktu turunnya kita nggak dilompatin jadi lebih lama. Jadi seharusnya kan logikanya waktu naik gunung kita akan menjadi lebih lama daripada waktu turun karena waktu turun kan bisa sambil lari-lari itu. Kalau naik kan sambil menggeh-menggeh gitu berhenti gitu kan. Itu gejala pertama. Terus gejala yang kedua itu biasanya kadang-kadang akan kelihatan di daerah keramaian malahan. Jadi di daerah pusat-pusat kemacetan lalu lintas. Kenapa? Karena mereka biasanya kan datang ke wilayah kita supaya tidak ketahuan di daerah-daerah seperti itu. Jadi kalau kemacetan lalu lintas itu tiba-tiba, kalau kita perhatikan, mobil di depan kita itu apakah itu berganti apa tidak, itu yang harus kita perhatiin. Kalau tiba-tiba macet seperti itu, masuk ya bisa tiba-tiba mobil depan kita berubah gitu. Itu harusnya kita perhatiin dan biasanya tidak jauh dari titik koordinat seperti itu, di depan pasti tiba-tiba lancar. Ada beberapa tempat seperti itu yang bisa dijadikan patokan. Kalau yang pernah kita lihat itu, kalau kita habis keluar tol Cibubur, terus setelah pom bensin, itu kan daerah itu biasanya macet banget itu karena perjalanan menyempit masuk ke ke bawah jalan layang, kemudian masuk ke jalan yang menuju Kala Transyogi itu. Nah, di situ itu pada saat menjelang masuk ke bawah jalan layang itu biasanya di bawah flyover itu biasanya macetnya parah. Tapi begitu lewat flyover biasanya lancar banget. Itu kalau misalkan kita perhatikan, kalau betul-betul mau memperhatikan di sana, misalkan pasang kamera atau gimana, itu nanti perhatikan deh bahwa ada kok beberapa kendaraan yang tidak lewat ke bawah situ, jadi hilang di situ terus lenyap di situ itu ada. Jadi
kan ini menunjukkan ada dari mereka yang memasuki wilayah kita terus pergi begitu saja, dan mungkin mereka akan kembali lagi dari titik mendekati titik tersebut. Tapi biasanya untuk tempat kembali dan tempat berangkat mereka itu beda. Cuman di sini yang paling kelihatan adalah ketika mereka pulang rata-rata lewat situ. Itu satu poin pertama yang kita sering temukan. Jadi banyak tempat-tempat yang merupakan kemacetan yang kadang-kadang kita tidak perhatikan sama sekali. Karena kita sibuk dan jengkel dengan macetnya sampai tidak memperhatikan kanan kiri depan belakang mobilnya yang ada di sekitar kita ini sama terus apa tidak gitu kan. Seharusnya kan misalkan di depan kita ada mobil mewah gitu. Misalkan misalkan terserah atau bukan mobil mewah kadang-kadang. Misalkan di depan kita ada mobil kijang gitu. Kita coba perhatiin mobil kijang dengan plat nomor itu terus apa tidak gitu. Yang tidak mungkin kalau logikanya dia nggak menyalip gitu. Kalau itu bisa menyalip secara tiba-tiba ya nggak wajar. Kalau tiba-tiba dia ada satu mobil di depannya lagi gitu. Jelas ada yang mindahin gitu, hal-hal seperti itu. Mungkin tadi diambil terus salah ditempatkan lagi ke tempat yang seperti itu. Berarti di sekitar kita ini Mas, berarti ada banyak alien dong, ada penduduk Atlantis juga dong kalau gitu ada di sekitar kita itu. Ada banget. Makanya saya kan selalu menyatakan bahwa mereka itu ada dan mengawasin kita, tapi kita tidak pernah sadar kalau mereka itu ada. Makanya mungkin yang paling gampang itu mengamati beberapa daerah yang sebenarnya tidak wajar gitu. Tidak wajar itu seperti misalkan kalau kita perhatikan di daerah Cilengsi ke timur, itu kan perumahan mewah itu terakhir adanya legenda wisata sama kota wisata. Artinya sebelah timur dari legenda wisata dan kota wisata itu tidak ada bangunan mewah lagi gitu. Tidak ada rumah-rumah besar yang tempatnya orang super kaya itu nggak ada gitu. Artinya kalau ada mobil yang lewat gitu ke arah timur dan itu rutin malam ke arah timur, kemudian pagi dari timur ke barat lewat depan Harvest City gitu, lewat depan Mekarsari dan sebagainya itu kan aneh. Itu kalau misalkan ada Land Rover seri 7 yang harganya 3,5 miliar itu yang punya siapa sebelah timur dari legenda wisata kan nggak ada. Dan itu tidak cuma 1, 2, 3 mobil, Pak, banyak gitu yang lewat seperti itu. Nah, jadi masalah kan sekarang bahwa mereka ini kalau diikutin akan sangat sulit karena mungkin ya kendaraannya bagus sehingga mereka bisa jalan dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau misalkan kita ikutin kecepatan mobil kita tidak akan bisa nimbangin mereka. Logikanya memang begitu. Tapi kalau dalam kondisi macet, mereka bisa pindah. Tiba-tiba misalkan depan ada truk yang bikin macet, terus dia ada di urutan keempat di belakang truk, kita tepat di belakangnya dia, tiba-tiba dia jadi depan truk tanpa nyalip dan sebagainya, tapi biasanya itu terlena gitu, tahu-tahu dia udah nyebrang ke depan gitu. Nah, ini kan hal yang nggak wajar. Jadi memang hal-hal seperti ini yang mungkin tidak dipahami ya. Dan tapi kalau kita bisa memanfaatkan karena kita ngerti posisi waktu dan sebagainya, kita akan cepat ketarik. Tapi kalau mereka ngerti bahwa ini bukan bagian dari mereka, dikembalikan lagi, Pak. Tapi dalam urutan kendaraan yang pasti akan berbeda. Yang tadinya misalkan depan kita, misalkan tadinya ada mobil kijang, tiba-tiba depan kita truk gitu kan. Karena kita diacak, karena yang kembalikan lupa urutan kita ada di mobil yang keberapa. Gitu. Penting asal balikin aja gitu. Nah, kira-kira tujuan mereka datang ke kita, muncul di peradaban kita ini apa ya? Sebetulnya mereka juga ngikutin tanda-tanda zaman ya Pak. Jadi sesuai dengan beberapa serat kuno bahwa nantinya akan kembali menjadi zaman keemasan. Itu kan artinya pada saat mereka kembali lagi membantu kita lagi kan. Saat ini kan problemnya satu kan, kita tidak menganggap mereka. Kita tidak menganggap mereka tidak ada, dan kita ya asumsinya pokoknya mereka tuh hantu gitu kan. Sekarang itu bagaimana kita merubah paradigma dulu bahwa mereka ini bukan gitu. Mereka bukan hantu. Memang teknologi mereka tinggi sehingga mereka tidak bisa kita lihat dengan gampang gitu. Mereka tidak bisa kita lacak dengan mudah memang. Karena mereka juga ada pembatasan untuk supaya tidak kita ketahui. Entah apa alasannya saya tidak begitu mengerti karena itu alasan mereka bukan alasan saya. Tapi bahwa mereka itu ada itu jelas bisa diamati dari sekeliling kita gitu. Itu kan
hal yang gampang kita perhatiin asal kita cermat ya Pak. Dan kita benar-benar bisa mengawasi kondisi seperti itu gitu. Tapi di hal yang lain kan kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa orang yang mendaki gunung, misalkan gunung yang sudah ketahuan sama kita, salah satunya kan Gunung Kendali Sodo sama Gunung Sewakul. Karena Gunung Kendali Sodo sama Gunung Sewakul itu ada di sebelah timur Ungaran dengan jarak kaki ke kaki itu sekitar 12 km. Itu kalau saya tidak salah sekitar 12 km ya. Kaki ke kaki ya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum ya kalau di daerah di daerah slide nomor 2 ini Mas ya. Iya, mungkin ditunjukkan slide dulu Pak. Ya, nomor 2 dulu aja. Mundur dikit Pak, mundur dikit. Nah itu yang merah itu jarak dari kaki ke kaki itu sekitar 12 km. Di sini sudah menjadi rahasia umum kalau ada pendaki gunung naik Gunung Sewakul dan hilang, maka dia akan ketemu di Gunung Kendali Sodo. Begitu juga kalau ada orang naik Gunung Kendali Sodo dan hilang, pasti ketemunya di Gunung Sewakul. Itu yang pernah kita teliti dan pernah kita jelaskan di minggu yang lalu. Cukup Pak untuk ininya, untuk teks, untuk gambarnya cukup. Jadi itu yang pernah kita ini ya, dan kita juga pernah beruntung waktu zaman masih pakai kartu tol yang zaman dulu itu, kita ngambil kartu tol terus nanti di ujung tol berikutnya kita bayar gitu kan, pernah itu yang seperti itu. Ya tapi ya itulah, kadang-kadang ada aja loh kondisi yang membuat kita lupa gitu. Pada saat masuk tol Jagorawi ngobrol, tahu-tahu kita udah keluar tol, dari kartunya masih ke bawah. Itu tuh juga bisa terjadi ya. Seperti itu, dan saya pikir hal seperti itu tidak cuma saya yang mengalami seperti itu, tapi juga ada yang lain. Jadi masuk pintu tolnya iya, tapi keluarnya nggak tahu kapan kalau sudah keluar pintu tol gitu, dan tidak nabrak pintu tol dan tidak dikejar polisi, berarti kan memang tidak melanggar aturan di situ. Itu kejadian-kejadian yang mungkin bisa Nah, ada pun beberapa model teleportasi itu juga kadang-kadang juga kalau kita melihat dari seperti lagu kebangsaan kita gitu, itu juga kadang-kadang ada hal yang cukup aneh kan di situ. Mungkin tidak kita sadari ya, kebangsaan kita seperti Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Gitu. Terusnya apa Pak? Di sanalah aku berdiri. Aku berdiri. Ya. Nah, negara kita di mana Pak? Di sini kan? Di sana. Di sana. Negara kita kan di sini. Kita nyebutnya di sana. Ini negara kita itu kan, di seberang sana. Ya. Karena kata penduduk tempat ada 3 kan. Di sini, di situ, sama di sana. Di sini tempat kita berada. Di itu tuh tidak di sini tapi tidak jauh. Kalau di sana itu tidak di sini dan jauh banget. Ini menunjukkan yang ini mungkin bukan suatu kesalahan yang bikin lagu, dan lucunya tidak pernah ada koreksi sama sekali. Jadi memang di sana Pak negara kita sebenarnya. Dari sana kita bisa berdiri itu di sana, dan kita bisa ke sana itu pasti butuh suatu sarana supaya kita bisa di sana. Dan untuk mencapai ke sana itu tidak mungkin gampang yang jelas. Karena kan ada pernyataan seperti itu. Lagu tersebut ada di zaman dulu dan juga sekarang itu tetap dipertahankan kata di sana kan. Ada beberapa lagu yang menyatakan seperti ada lagu yang itu kan di sana tempat lahir beta gitu. Di sana loh, bukan di sini. Iya. Itu kan hal-hal yang menunjukkan ada loh suatu sarana untuk mencapai ke sana gitu. Disindir dengan halus di bahasa kita sendiri gitu kan. Berarti W.R. Supratman sendiri tahu tentang Atlantis dong ya? Sampai dia menciptakan seperti itu. Kalau tahu tidak mungkin bercerita Pak. Kemungkinan besar tahu, tapi tidak mungkin dia menceritakan itu ke masyarakat luas gitu. Karena juga tidak mau ada perbedaan pandangan yang akhirnya lagu kebangsaan tidak pernah tercipta gitu kan, daripada berdebat terus gitu. Pasti ya ada titiknya, salah satu harus mengalah dulu. Pokoknya yang penting ini diungkapkan dulu, orang nggak sadar ya biarin gitu. Yang penting ada pernyataan di sana gitu, bukan di sini yang disebut. Mungkin ada orang yang menyatakan bahwa lagu itu diciptakan ketika W.R. Supratman ada di Belanda gitu. Sehingga dia menyatakan di Indonesia ada di sana karena dari Belanda ke sini. Apapun itu yang terjadi, seperti Soekarno, mantan Presiden Soekarno bukan orang yang yang sangat jeli dalam masalah bahasa. Harusnya beliau koreksi kan. Itu untuk lagu Indonesia Raya loh Pak, untuk lagu kebangsaan kita loh. Harusnya kan itu menjelaskannya
itu sudah jelas bahwa ada sarana yang disiapkan mereka untuk bisa mencapai di sana, itu ada. Berarti yang dihadirkan justru di malah lagu kebanggaan kita sendiri gitu, lagu kebangsaan kita, dan paling tidak ada 2 lagu kebangsaan yang menyatakan di sana gitu. Nah, ada 3 kemungkinan cara teleportasi yang sudah kita perhatikan ya. Cara pertama itu mungkin sebelum saat yang pertama ditunjukkan, nanti kan misalkan gini ya, ini ada rel kereta api. Kalau kita ngelempar batu dari seberang rel ke seberang yang lain ya, maka batu itu kan menempuh garis yang lurus gitu kan ke titik seberangnya. Tapi kalau ini ada kereta yang lewat, maka batu itu ketika masuk dalam kereta, dia akan ngikutin koordinatnya kereta, begitu keluar dari kereta, maka dia akan keluar di sebelah sini. Jadi kalau kita lemparnya lurus ke sana, karena ada kereta, lempar jadi belok ke sana. Asal batu itu lewat jalan kereta. Seperti halnya kalau kita membawa batu dalam mobil, kemudian 2 batu, satu di tangan kita di dalam mobil, satunya di luar mobil, terus sama-sama kita lempar ke atas, maka batunya di dalam mobil akan jatuh di tangan kita, tapi batunya di luar mobil ini akan jatuhnya di belakang mobil. Seperti itu. Jadi di sini ada suatu wahana ya yang bisa digunakan asal kita bisa melihat wahana tersebut. Jadi cepat ada pada sesuatu yang mungkin tidak dalam jangkauan mata kita, itu kalau kita bisa masuk ke sana, berarti kita bisa menggunakan itu untuk berpindah tempat. Ya, berpindah tempatnya secukupnya saja. Jadi seperti batu yang dilempar tadi, ya kalau kita sudah saatnya butuh keluar ya keluar gitu. Tapi ya yang jelas pasti ada efek yang kita rasakan kalau kita naik ke sesuatu yang berkecepatan sangat tinggi. Nah itu mungkin gambar pertama bisa ditunjukkan, Pak. Gambar pertama. Agak mundur sedikit, Pak. Nah, itu. Nah, sebenarnya pola pelemparan batunya seperti yang kita gambarkan seperti itu. Mungkin kurang jelas ini ya, tapi nanti ini sudah ada di video kita di Nusantara Code of Atlantis Empire. Nanti bisa dicari di sana, yang di YouTube. Jadi ini kan pada posisi A, ketika batu dipegang oleh orang, terus kita dilempar ke arah kereta. Terus di kereta, karena kereta itu berjalan, bola batu itu kan ngikutin kereta. Pada saat keluar, maka keluarnya di titik yang tidak segaris dari A. Harusnya kan dari A ke B, jatuhnya ke yang bawahnya, yang C gitu. Karena arah gerakan keretanya ke arah bawah gitu. Itu coba Pak. Itu model gejala pertama yang kita pelajari ya. Model yang kedua itu nenek moyang kita bisa membuat dirinya menjadi besar, kemudian berpindah sambil melangkah 1 langkah, sambil mengecilkan dirinya kembali sehingga sudah berpindah ke tempat yang sangat jauh. Nah, bukti tersebut ada di laut selatan kita. Itu ada bukti telapak tangan, Pak, yang digambarkan telapak tangan yang bisa dilihat di Google Earth yang ada di selatan Jawa, sebelah barat Australia, coba. Yang gambar saya terakhir, nggak salah ya, yang di lautan. Keempat. Ya, terpaksa nggak urut. Ya Mas. Kerang ke atas sedikit ya. Itu kan kerang ke atas sedikit. Nah itu telapak tangan kiri kan itu. Telapak tangan kiri itu tepat telapak tangan kiri kok. Nah itu kan menunjukkan bahwa hal tersebut bisa dilakukan leluhur kita, bahwa beliau bisa membesar terus mengecil dengan sambil melangkah, sehingga pada saat 1 langkah berjalan itu sekaligus 1 langkah itu nyampe ke 1 tempat. Ya, cukup Pak. Cukup gambar yang itu. Oke. Jadi ada yang seperti itu ya. Jadi itu memang mungkin zaman sekarang teknologi itu sudah hilang. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya triwikromo itu. Triwikromo itu jadi membuat diri menjadi dimensi yang ketiga, jadi menjadi besar dengan dimensi yang ketiga, terus itu mengecil kembali. Itu yang yang saat mengecil kembali itu pindah tempat gitu Mas? Ya sambil melangkah kan. Nanti kaki kita sambil melangkah. Kota ya, jadi pada saat mengecil sambil kembali ke arah tempat yang kita tuju gitu. Jadi memang tidak butuh waktu yang sangat lama. Dan proses itunya nggak lama seharusnya kalau melihat dari gejala yang terjadi seperti itu.
Tapi hal seperti ini itu kalau kembali kan luar biasa Pak, di mana orang bisa membesar sebesar itu kalau berhadapan dengan negara lain kan satu tabokan itu negaranya habis itu. Kembali sayang sekali itu hal yang sudah zaman sekarang sudah hilang gitu. Ajaran seperti itu sudah hilang. Teknologi itu sudah hilang, tapi seharusnya di pihak sana enggak. Di Atlantis enggak hilang. Kalau tidak hilang kan suatu ketika bisa kita pelajari dengan bantuan dari sana. Gitu. Jadi itu kan beberapa permodelan yang bisa kita ini ya, yang bisa kita perhatikan. Tinggal masalahnya itu zaman sekarang kan masalahnya itu dianggap tidak wajar, tidak ini. Tapi kalau dianggap itu gejala alami ya terserah ya. Itu bisa aja orang ngomong itu bukan telapak tangan, itu alamiah yang terjadi. Monggo aja itu dianggap seperti itu tidak apa-apa. Tapi cerita tentang Trivicromo itu kan memang ada di Jawa. Kalau manusia bisa membesarkan diri seperti itu, ada ceritanya. Dalam cerita pewayangan Mas ya? Iya. Cerita pewayangan kan gitu. Ada beberapa kasus Trivicromo kan banyak banget, seperti pada saat lakon Kresna Duto itu kan juga ada tuh lakon Trivicromo. Terus pada saat Prabu Arjuna Sosrobau, tanya Prabu Arjuna Sosrobau juga ada. Jadi artinya yang bisa melakukan seperti itu tidak cuma 1, 2, 3 raja, itu banyak yang pernah menjalankan seperti itu. Jadi kalau yang tadi, yang model pertama tadi, yang model kayak apa, ada jalur kereta yang kemudian kita ikut lewat, kemudian ikut turun gitu tuh, kalau di Jawa dinamakan Aji Sepi Angin. Itu biasa untuk orang tidak tempat cara menjaga. Ya, kalau yang membesar tadi kan Bolos Rewu. Itu karena kenapa saya ngerti ya itu, karena pernah saya punya ya bukan guru ya, kebetulan tuh kenal namanya Eyang Kati di daerah Gemolong. Nah, beliau itu kan saking baiknya, waktu pas saya berkunjung ke tempatnya beliau, terus nganterin ke bandara di Solo. Hati-hati ya, Ger. Nanti kalau waktu sana hati-hati ya, jangan mungkin ngapain sih, kamu sudah biasa lah kalau cuma terbang ke arah Jakarta gitu. Yang terjadi adalah begitu pesawat saya mendarat, dia jemput di Jakarta. Dia nganterin ke Jakarta, nganterin ke Solo, jemput di Jakarta. Itu kalau orang yang pernah kenal sama beliau pasti sering itu mengalami seperti itu. Namanya yang kasih. Sekarang sudah meninggal seperti itu. Dulu Gus Dur bilang kalau Jumatan ke Mekah segala itu mungkin benar dong. Dia bisa teleportasi ke sana, bisa juga. Bisa saja, ya, seperti itu. Tapi kan masalahnya kan ini memang tidak semua orang punya akses untuk mencapai ke situ kan. Jadi hanya beberapa orang khusus kan. Jadi ya memang ada keistimewaan yang bisa diambil oleh orang-orang tertentu, tapi untuk orang-orang tertentu memang itu tidak bisa. Jadi tidak bisa direpro untuk banyak orang. Tapi kalau melihat dari teknologi masa lalu, seperti bagaimana negara kita bisa mengekspansi negara lain, berarti pasukan bisa dibawa. Kalau pasukan bisa dibawa, berarti mereka punya sarana untuk itu. Nah, kalau mereka punya sarana, tapi kan sarana itu pasti juga hanya digunakan untuk kepentingan khusus kan Pak, tidak dipergunakan untuk asal orang gitu. Apa untuk warga mereka saja gitu. Untuk kita mungkin hanya pas kalau beruntung aja pas dapat jatah seperti itu gitu. Atau pas apes, maksudnya pas apes itu kan seperti bis pahala kencana Pak. Bis pahala kencana. Waktu itu digerobak perbaikan jalan, terus kemudian karena sopirnya merasa tahu jalan, dia enggak masuk ke hutan dengan tujuan masuk ke hutan, keluar lagi dari sisi jalan yang lain supaya tidak terkena macet karena sedang ada perbaikan jalan. Tapi kan waktu itu yang terjadi ternyata bis tersebut akhirnya berhenti di tengah hutan. Terus kemudian nggak bisa berjalan lagi karena depan belakang kiri kanan semuanya pohon jati, sehingga untuk mengeluarkan itu harus menebangin pohon jatinya itu kan. Nah, hal ini kan ada beritanya Pak, itu kan ada gambarnya mungkin ditunjukkan Pak. Nah itu kan ada kasus bis yang ada di Grobogan ya, cukup Pak.
Saya kira sudah cukup. Ya cukup Pak. Ya. Jadi kan itu kan semuanya semua gejala. Cuman gejala itu ada yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan gitu. Yang tidak menguntungkan adalah kalau kita terpindahkan ke suatu tempat yang tidak kita inginkan. Seperti tadi bis masuk ke suatu wilayah yang akhirnya tidak bisa bergerak. Kan itu aneh. Bagaimana dia bisa masuk ke tengah hutan seperti itu yang depan belakang kanan kirinya hutan jati gitu. Itu kan kayak diambil ditaruh di situ gitu. Sehingga keluarnya aja harus motongin pohon gitu. Tapi kadang-kadang kita diuntungkan. Diuntungkannya misalkan seperti yang pernah saya alami gitu, masuk tol, nggak perlu bayar tol. Tahu-tahu udah keluar, bukan kita yang melanggar aturan, bukan kita yang mau kok. Kita juga terkejut. Gitu. Pas kemacetan tiba-tiba kita langsung. Hubungan teleportasi dengan area 36-nya apa, Mas? Area 36 itu kan dibatasi dengan dengan garis batas. Garis batas ini tidak boleh kita masukin, sehingga kalau ada orang masuk ke sini sebelum melihat garis batas sudah dipindah ke tempat lain yang jaraknya 400 km paling tidak, Pak. Gitu. Jadi teleportasi digunakan untuk mengamankan wilayah mereka dari kita. Gitu. Itu hubungannya dengan area 36. Tadi kalau nggak salah ada yang sempat nanya bagaimana bisa membedakan orang Atlantis dan bukan Atlantis gitu ya. Memang sangat sulit karena mereka ya manusia biasa seperti kita, tapi kecerdasan mereka sangat tinggi. Cuman masalahnya kan ketika mereka ada di peradaban kita, mereka tidak akan menunjukkan itu. Tapi biasa karena mereka itu orang yang biasa tinggal di daerah yang sangat elit, ya, karena paling tidak becak mereka aja itu pasti lebih bagus daripada mobil mewah kita kan. Sehingga mereka pasti akan menggunakan kendaraan yang casingnya paling tidak setara dengan mobil mewah kita gitu. Yang pertama itu. Tapi kalau kita lacak rumahnya nggak akan ketemu. Gitu. Atau kalau mereka membangun suatu pekerjaan aneh aja, pokoknya tiba-tiba selesai gitu. Kapan waktunya memulai dan kapan waktunya ini nggak jelas, tahu-tahu selesai. Ada beberapa proyek yang nggak etis kalau saya jelaskan di sini, tapi mungkin masyarakat yang tinggal di dekatnya kalau misalkan waspada akan cukup aneh aja. Nggak ada truk lewat, nggak ada tronton lewat, nggak ada mobil bangunan lewat, tahu-tahu bangunannya selesai. Itu kalau diamati di Jakarta kan banyak itu seperti itu. Tahu-tahu selesai itu. Dan proses pengembangannya per step-stepnya kadang-kadang nggak jelas. Tahu-tahu udah cepet banget gitu. Jadi yang tidak ukuran wajar itu itulah itu salah satu yang mereka bangun. Kita membahas area 36, kemudian teleportasi. Teleportasi ini kita bagi dalam 2 sesi, hari ini dan minggu depan. Halo, Mas Agung. Halo. Halo, Mas Agung. Ya, halo Pak. Jelas nggak suara saya? Jelas, Mas. Jelas. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi kita malam ini membahas tentang teleportasi part 1. Namun sebelumnya seperti biasa, saya bacakan dulu ada satu pertanyaan mengenai area 36 kemarin. Jadi ada kawan kita yang bertanya, kalau ibu kota negara ini dipindah ke Kalimantan, itu apa berarti kita menjauhi pusat Atlantis Center? Nah ini bagaimana? Apa ada pengaruhnya atau enggak dari tinjauan Atlantis tentunya? Silakan. Oke. Kalau menjauh pasti menjauh Pak. Cuman masalahnya kan bagi mereka tuh sejauh itu kan hanya sangat dekat tuh mereka karena mereka punya sarana untuk mendekatkan kita, untuk dekat dengan kita dengan sangat gampang, beda dengan kita Pak. Yang jelas daerah sana juga masih masuk wilayah mereka. Jadi itu sama bukan berarti menjauh kalau untuk mereka, tapi kalau untuk kita ya memang menjauh, tapi kalau untuk mereka tidak menjauh. Karena jarak itu bagi mereka nggak ada artinya kalau segitu. Mengingat sistem transportasi mereka sudah sangat luar biasa sekali dan bisa memindahkan suatu benda ke tempat yang sangat jauh tanpa hampir dapat dikatakan tanpa jeda waktu gitu loh kalau ini. Kalau saya perhatikan. Iya. Itu. Jadi sebenarnya dimanapun tempatnya, Atlantis punya teknologi untuk menjangkau itu ya. Ya bahkan ke tempat yang mungkin belum bisa kita jangkau, mereka punya sarana untuk itu. Gitu. Nah, sebenarnya jangkauan Atlantis ini hanya di permukaan bumi atau juga ke atas juga atau ke dalam bumi, Mas? Coverage
kalau melihat dari beberapa serat kuno, mereka menyebutnya kan dengan nama Trilokobuwono ya Pak. Trilokobuwono itu kan artinya jagat sampai Buwono itu jagat alam raya. Artinya mereka sampai mencapai alam raya yang ketiga, jadi tiga tataran. Sementara satu Trilokobuwono kan tujuh langit kali tiga itu mereka sanggup. Kalau dari ini ya penjelasan yang dari serat-serat lama yang ini seperti itu. Nah, cuman karena di peradaban kita saat ini nih beberapa ajaran diganti menjadi bagaimana supaya baik tapi menghilangkan inti aslinya itu ada di masalahnya ada di filsafat sih sebetulnya. Ini karena banyak hal yang difilsafatkan sehingga inti asli itu hilang. Gitu. Jadi kita membahas area 36, kemudian teleportasi. Teleportasi ini kita bagi dalam 2 sesi, hari ini dan minggu depan. Halo Mas Agung. Halo Mas Agung. Ya, halo Pak. Jelas nggak suara saya? Jelas Mas, jelas. Oke Mas. Terima kasih Mas. Jadi kita malam ini membahas tentang teleportasi part 1. Namun sebelumnya seperti biasa saya bacakan dulu ada satu pertanyaan mengenai area 36 kemarin. Jadi ada kawan kita yang bertanya kalau ibu kota negara ini dipindah ke Kalimantan, itu apa berarti kita menjauhi pusat Atlantis Center. Nah ini bagaimana? Apa ada pengaruhnya atau enggak dari tinjauan Atlantis tentunya? Silakan. Oke. Kalau menjauh pasti menjauh Pak. Cuman masalahnya kan bagi mereka tuh sejauh itu kan hanya sangat dekat tuh mereka karena mereka punya sarana untuk mendekatkan kita, untuk dekat dengan kita dengan sangat gampang beda dengan kita Pak. Yang jelas daerah sana juga masih masuk wilayah mereka. Jadi itu sama bukan berarti menjauh kalau untuk mereka, tapi kalau untuk kita ya memang menjauh. Tapi kalau untuk mereka tidak menjauh. Karena jarak itu bagi mereka nggak ada artinya kalau segitu. Mengingat sistem transportasi mereka sudah sangat luar biasa sekali dan bisa memindahkan suatu benda ke tempat yang sangat jauh tanpa hampir dapat dikatakan tanpa jeda waktu gitu loh kalau ini kalau saya perhatikan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya dimanapun tempatnya Atlantis punya teknologi untuk menjangkau itu ya. Ya bahkan ke tempat yang mungkin belum bisa kita jangkau ketika punya sarana untuk itu. Gitu. Nah, sebenarnya jangkauan Atlantis ini hanya di permukaan bumi atau juga ke atas juga atau ke dalam bumi, Mas? Coverage. Kalau melihat dari beberapa serat kuno, mereka menyebutnya kan dengan nama Trilokobuwono ya Pak. Trilokobuwono itu kan artinya jagat sampai Buwono itu jagat alam raya. Artinya mereka sampai mencapai alam raya yang ketiga, jadi tiga tataran. Sementara satu Trilokobuwono kan tujuh langit kali tiga itu mereka sanggup. Kalau dari ini ya penjelasan yang dari serat-serat lama yang ini seperti itu. Nah, cuman karena di peradaban kita saat ini nih beberapa ajaran diganti menjadi bagaimana supaya baik tapi menghilangkan inti aslinya itu ada di masalahnya ada di filsafat sih sebetulnya. Ini karena banyak hal yang difilsafatkan sehingga inti asli itu hilang. Gitu. Jadi tidak hanya di bumi ya Pak. Makanya kita mengenal ada nama antariksa gitu. Kita kenal nama itu. Itu bahasa kita. Bukan dari luar. Kalau kita cuma di permukaan bumi ya paling cuma ngomongnya langit, ya nama-nama permukaan bumi, tanah, air gitu aja kan. Ini kan enggak ada. Kita kenal Antariksa gitu. Kita kenal nama-nama seperti itu. Kita kenal beberapa nama suku Kayangan yang disebutkan di beberapa serat-serat lama itu. Dan itu jelas menunjukkan beberapa nama yang tidak di bumi. Seperti yang disebutkan tentang ya misalkan yang kita perhatikan tentang tempatnya Bathara Indra disebut sebagai Kayangan Tenjomoyo, sebagai sekuning Kayangan Tenjomoyo diceritakan sebagai sesuatu yang kelihatan dari bumi berwarna merah. Kemungkinan yang terdekat adalah planet Mars kan, terus sekuning tempatnya Bathara Yu.
sebutkan sebagai tempat kaki kayangannya ada di daerah namanya Pangluwung, daerah yang serba angin kencang di sana, dan diceritakan sebagai suatu benda yang jauh dari bumi dan paling terang. Itu kan yang jelas kelihatan Jupiter, dan memang Jupiter kan seperti itu kondisinya. Jadi penjelasan-penjelasan itu kalau kita cermati memang itu banyak menjelaskan tidak di bumi, Pak. Jadi kalau ditanyakan jangkauan mereka di situ enggak. Mereka tidak cuma di bumi. Iya. Juga penjelasan yang ada di Candi Cetro ya kalau nggak salah ya. Di Candi Cetro itu malah ada wahananya yang digambarkan di situ. Juga di beberapa relief di Candi Borobudur kita melihat dengan jelas itu ada gambar sejenis pesawat yang kita tidak bisa definisikan karena bentuknya hampir menyerupai piring terbang yang kelihatan seperti mengejar, yang membuat kabur anjing dan gajah. Itu ada itu di Candi Borobudur. Mungkin lain waktu kita ini gambar tersebut, karena hari ini kan kita membahas tentang masalah teleportasi, sedangkan itu kan sistem beberapa peralatan yang mereka gunakan. Jadi banyak gambaran Pak sebenarnya, cuman kadang-kadang kita nggak teliti ya. Jadi kalau misalkan datang ke candi gitu, misalkan Candi Prambanan gitu, diceritakan di situ ada cerita Ramayana, kita kan tidak pernah ngecek ulang bahwa itu relief di sana Ramayana atau tidak. Coba foto satu persatu, nanti kan tidak ketemu cerita Ramayana, justru ada cerita yang lain. Begitu juga di Borobudur, ada cerita yang lain, Pak. Terserah mau orangnya mendefinisikan seperti apa, terserah. Tapi masalahnya di sini ada beberapa hal yang kalau kita lihat akan jadi aneh gitu nantinya di beberapa candi kita. Jadi banyak hal yang akan menjelaskan tidak cuma di bumi gitu. Seperti itu. Oke, Mas. Silahkan. Tema malam ini teleportasi. Monggo dibahas. Ya. Teleportasi di sini yang mau kita jelaskan bukannya kita membuat alatnya ya Pak. Yang pertama saya jelaskan itu dulu. Yang pertama itu, terus yang kedua juga bukan kita yang melakukan. Jadi kita hanya mencoba menelusuri dari jejak yang sudah ada, yang ditinggalkan nenek moyang kita, atau dari peradaban mereka yang sengaja dipasangkan di sini karena mereka butuh untuk pergi ke sana dan ke sini gitu. Itu jejak-jejak itu yang bisa kita dan itu juga kadang-kadang bisa kita gunakan tanpa kita sengaja. Tapi kalau mungkin bisa disengaja itu kalau kita tahu waktu-waktu mereka mengaktifkan daerah-daerah tersebut di jam, tanggal, hari yang tepat, ya kita beruntung bisa manfaatkan itu. Contoh-contohnya itu seperti misalkan kalau kita naik gunung, itu kan logika orang naik gunung itu seharusnya waktu naik itu akan lebih lama daripada waktu turun. Tapi beberapa orang pasti pernah itu mengalami di mana naik gunung itu lebih pendek waktunya daripada turun gunung gitu. Jadi seperti yang pernah kita alami kan, naik gunung Salak waktu itu 1 jam, turunnya lebih dari 4 jam. Kan aneh. Tapi ya kebiasaan kita kan memang sengaja mencari hal seperti itu ya. Jadi ini yang pertama yang menunjukkan bahwa ada bantuan di titik-titik koordinat tertentu kita dilompatkan tuh ada itu. Sedangkan waktu turunnya kita nggak dilompatin, jadi lebih lama. Jadi seharusnya kan logikanya waktu naik gunung kita akan menjadi lebih lama daripada waktu turun, karena waktu turun kan bisa sambil lari-lari itu. Kalau naik kan sambil menggeh-menggeh gitu, berhenti gitu kan. Itu gejala pertama. Terus gejala yang kedua itu biasanya kadang-kadang akan kelihatan di daerah keramaian malahan. Jadi di daerah pusat-pusat kemacetan lalu lintas. Kenapa? Karena mereka biasanya kan datang ke wilayah kita supaya tidak ketahuan di daerah-daerah seperti itu. Jadi kalau di kemacetan lalu lintas itu tiba-tiba, kalau kita perhatikan, mobil di depan kita itu apakah itu berganti apa tidak, itu yang harus kita perhatiin. Kalau tiba-tiba macet seperti itu, masuk ya bisa tiba-tiba mobil depan kita berubah gitu. Itu harusnya kita perhatiin, dan biasanya tidak jauh dari titik koordinat seperti itu, di depan pasti tiba-tiba lancar. Ada beberapa tempat seperti itu yang bisa dijadikan patokan. Kalau yang pernah kita lihat itu, kalau kita habis keluar tol Cibubur, terus setelah pom bensin, itu kan daerah itu biasanya macet banget itu karena perjalanan menyempit masuk ke ke bawah jalan layang, kemudian masuk ke jalan yang menuju Kala Transyogi itu. Di situ itu pada saat
menjelang masuk ke bawah jalan layang itu biasanya di bawah flyover itu biasanya macetnya parah. Tapi begitu lewat flyover biasanya lancar banget. Itu kalau misalkan kita perhatikan, kalau betul-betul mau memperhatikan di sana, misalkan pasang kamera atau gimana, itu nanti perhatikan deh bahwa ada kok beberapa kendaraan yang tidak lewat ke bawah situ, jadi hilang di situ terus lenyap di situ tuh ada. Jadi kan ini menunjukkan ada dari mereka yang memasukin wilayah kita terus pergi begitu saja, dan mungkin mereka akan kembali lagi dari titik mendekati titik tersebut. Tapi biasanya untuk tempat kembali dan tempat berangkat mereka tuh beda. Cuman di sini yang paling kelihatan adalah ketika mereka pulang rata-rata lewat situ. Itu satu poin pertama yang kita sering temukan. Jadi banyak tempat-tempat yang merupakan kemacetan yang kadang-kadang kita tidak perhatikan sama sekali. Karena kita sibuk dan jengkel dengan macetnya sampai tidak memperhatikan kanan kiri depan belakang mobilnya yang di sekitar kita ini sama terus apa tidak gitu kan. Seharusnya kan misalkan di depan kita ada mobil mewah gitu. Misalkan misalkan terserah atau bukan mobil mewah kadang-kadang. Misalkan di depan kita ada mobil kijang gitu. Kita coba perhatiin mobil kijang dengan plat nomor itu terus apa tidak gitu. Yang tidak mungkin kalau logikanya dia nggak menyalip gitu. Kalau itu bisa menyalip secara tiba-tiba ya nggak wajar. Kalau tiba-tiba dia ada satu mobil di depannya lagi gitu. Jelas ada yang mindahin gitu, hal-hal seperti itu. Mungkin tadi diambil terus salah ditempatkan lagi ke tempat yang seperti itu. Di sekitar kita ini Mas, berarti ada banyak alien dong, ada penduduk Atlantis juga dong kalau gitu ada di sekitar kita itu. Ada banget. Makanya saya kan selalu menyatakan bahwa mereka itu ada dan mengawasin kita, tapi kita tidak pernah sadar kalau mereka itu ada. Makanya mungkin yang paling gampang itu mengamati beberapa daerah yang sebenarnya tidak wajar gitu. Tidak wajar itu seperti misalkan kalau kita perhatikan di daerah Cilengsi ke timur, itu kan perumahan mewah itu terakhir adanya legenda wisata sama kota wisata. Artinya sebelah timur dari legenda wisata dan kota wisata itu tidak ada bangunan mewah lagi gitu. Tidak ada rumah-rumah besar yang tempatnya orang super kaya itu nggak ada gitu. Artinya kalau ada mobil yang lewat gitu ke arah timur dan itu rutin malam ke arah timur, kemudian pagi dari timur ke barat lewat depan Harvest City gitu, lewat depan Mekarsari dan sebagainya itu kan aneh. Itu kalau misalkan ada Land Rover seri 7 yang harganya 3,5 miliar itu yang punya siapa sebelah timur dari legenda wisata kan nggak ada. Dan itu tidak cuma 1, 2, 3 mobil, Pak, itu banyak gitu yang lewat seperti itu. Nah, jadi masalah kan sekarang bahwa mereka ini kalau diikutin akan sangat sulit karena mungkin ya kendaraannya bagus sehingga mereka bisa jalan dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau misalkan kita ikutin kecepatan mobil kita tidak akan bisa ngimbangin mereka. Logikanya memang seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi macet mereka bisa pindah. Tiba-tiba misalkan depan ada truk yang bikin macet, terus dia ada di urutan keempat di belakang truk, kita tepat di belakangnya dia, tiba-tiba dia dari depan truk tanpa nyalip dan sebagainya, tapi biasanya itu terlena gitu, tahu-tahu dia udah nyebrang ke depan gitu. Nah, ini kan hal yang nggak wajar. Jadi memang hal-hal seperti ini yang mungkin tidak dipahami ya. Dan tapi kalau kita bisa memanfaatkan karena kita ngerti posisi waktu dan sebagainya, kita akan cepat ketarik. Tapi kalau mereka ngerti bahwa ini bukan bagian dari mereka, dikembalikan lagi, Pak. Tapi dalam urutan kendaraan yang pasti akan berbeda. Yang tadinya misalkan depan kita, misalkan tadinya ada mobil kijang, tiba-tiba depan kita truk gitu kan. Karena kita diacak, karena yang kembalikan lupa urutan kita ada di mobil yang keberapa. Gitu. Penting asal balikin aja gitu. Nah, kira-kira tujuan mereka datang ke kita, muncul di peradaban kita ini apa ya? Sebetulnya mereka juga ngikutin tanda-tanda zaman ya Pak. Jadi sesuai dengan beberapa serat kuno bahwa nantinya akan kembali menjadi zaman keemasan. Itu kan artinya pada saat mereka kembali lagi membantu kita lagi kan. Saat ini kan problemnya satu kan, kita tidak menganggap mereka. Kita menganggap mereka tidak ada, dan kita ya asumsinya pokoknya mereka itu hantu gitu kan. Sekarang itu bagaimana kita merubah paradigma dulu bahwa mereka ini bukan enggak. Gitu.
mereka bukan hantu. Memang teknologi mereka tinggi sehingga mereka tidak bisa kita lihat dengan gampang gitu. Mereka tidak bisa kita lacak dengan mudah memang, karena mereka juga ada pembatasan untuk supaya tidak kita ketahui. Entah apa alasannya saya tidak begitu mengerti, karena itu alasan mereka bukan alasan saya. Tapi bahwa mereka itu ada, itu jelas bisa diamati dari sekeliling kita gitu. Itu kan hal yang gampang kita perhatiin asal kita cermat ya Pak. Dan kita benar-benar bisa mengawasi kondisi seperti itu gitu. Tapi di hal yang lain kan kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa orang yang mendaki gunung, misalkan gunung yang sudah ketahuan sama kita, salah satunya kan Gunung Kendali Sodo sama Gunung Sewakul. Karena Gunung Kendali Sodo sama Gunung Sewakul itu ada di sebelah timur Ungaran dengan jarak kaki ke kaki itu sekitar 12 km. Itu kalau saya tidak salah sekitar 12 km ya. Kaki ke kaki ya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum ya kalau di daerah di daerah nomor 2 ini Mas ya. Iya, mungkin ditunjukkan dulu Pak. Ya, nomor 2 dulu aja. Mundur dikit Pak, mundur dikit. Nah itu, yang merah itu jarak dari kaki ke kaki itu sekitar 12 km. Ya, di sini sudah menjadi rahasia umum kalau ada pendaki gunung naik Gunung Sewakul dan hilang, maka dia akan ketemu di Gunung Kendali Sodo. Begitu juga kalau ada orang naik Gunung Kendali Sodo dan hilang, pasti ketemunya di Gunung Sewakul. Itu yang pernah kita teliti dan pernah kita jelaskan di minggu yang lalu. Cukup Pak untuk ininya, untuk teks, untuk gambarnya cukup. Jadi itu yang pernah kita ini ya, dan kita juga pernah beruntung waktu zaman masih pakai kartu tol yang zaman dulu itu, kita ngambil kartu tol terus nanti di ujung tol berikutnya kita bayar gitu kan, pernah itu yang seperti itu. Ya tapi ya itulah, kadang-kadang ada aja loh kondisi yang membuat kita lupa gitu. Pada saat masuk tol Jagorawi ngobrol, tahu-tahu kita udah keluar tol, kartunya masih ke bawah. Itu tuh juga bisa terjadi ya. Seperti itu, dan saya pikir hal seperti itu tidak cuma saya yang mengalami seperti itu, tapi juga ada yang lain. Jadi masuk pintu tolnya iya, tapi keluarnya nggak tahu kapan kalau sudah keluar pintu tol gitu, dan tidak nabrak pintu tol dan tidak dikejar polisi, berarti kan memang tidak melanggar aturan di situ. Itu kejadian-kejadian yang mungkin bisa Nah, ada pun beberapa model teleportasi itu juga kadang-kadang juga kalau kita melihat dari seperti lagu kebangsaan kita gitu, itu juga kadang-kadang ada hal yang cukup aneh kan di situ. Mungkin tidak kita sadari ya, kebangsaan kita seperti Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Gitu. Terusnya apa Pak? Di sanalah aku berdiri. Aku berdiri. Ya. Nah, negara kita di mana Pak? Di sini kan? Di sana. Di sana. Negara kita kan di sini. Kita nyebutnya di sana. Ini negara kita itu kan seberang sana. Ya. Karena kata penduduk tempat ada 3 kan. Di sini, di situ, sama di sana. Di sini tempat kita berada. Itu tuh tidak di sini tapi tidak jauh. Kalau di sana itu tidak di sini dan jauh banget. Ini menunjukkan yang ini mungkin bukan suatu kesalahan yang bikin lagu, dan lucunya tidak pernah ada koreksi sama sekali. Jadi memang di sana Pak negara kita sebenarnya. Dari sana kita bisa berdiri itu di sana, dan kita bisa ke sana itu pasti butuh suatu sarana supaya kita bisa di sana. Dan untuk mencapai ke sana itu tidak mungkin gampang nih, yang jelas. Karena kan ada pernyataan seperti itu. Lagu tersebut ada di zaman dulu dan juga sekarang itu tetap dipertahankan kata di sana kan. Ada beberapa lagu yang menyatakan seperti ada lagu yang itu kan, di sana tempat lahir kita gitu. Di sana loh, bukan di sini. Iya. Itu kan hal-hal yang menunjukkan ada loh suatu sarana untuk mencapai ke sana gitu. Disindir dengan halus di bahasa kita sendiri gitu kan. Berarti W.R. Supratman sendiri tahu tentang Atlantis dong ya? Sampai dia menciptakan seperti itu. Kalau tahu tidak mungkin bercerita Pak. Kemungkinan besar tahu, tapi tidak mungkin dia menceritakan itu ke masyarakat luas gitu. Karena juga tidak mau ada perbedaan pandangan yang akhirnya lagu kebangsaan tidak pernah tercipta gitu kan, daripada berdebat terus gitu. Pasti ya ada titiknya, salah satu harus mengalah dulu. Pokoknya yang penting ini diungkapkan dulu, orang nggak sadar ya biarin gitu. Yang penting ada pernyataan di sana gitu.
bukan di sini yang disebut. Mungkin ada orang yang menyatakan bahwa lagu itu diciptakan ketika W.R. Supratman ada di Belanda gitu, sehingga dia menyatakan di Indonesia ada di sana karena dari Belanda ke sini. Apapun itu yang terjadi, seperti Soekarno, mantan Presiden Soekarno bukan orang yang yang sangat jeli dalam masalah bahasa. Harusnya beliau koreksi kan, itu untuk lagu Indonesia Raya loh Pak, untuk lagu kebangsaan kita loh. Harusnya kan itu menjelaskannya ini bukan di sana. Itu sudah jelas bahwa ada sarana yang disiapkan mereka untuk bisa mencapai di sana, itu ada. Berarti yang dihadirkan justru di malah lagu kebanggaan kita sendiri gitu, lagu kebangsaan kita, dan paling tidak ada 2 lagu kebangsaan yang menyatakan di sana gitu. Nah, ada 3 kemungkinan cara teleportasi yang sudah kita perhatikan ya. Cara pertama itu mungkin sebelum saat yang pertama ditunjukkan, nanti kan misalkan gini ya, ini ada rel kereta api. Kalau kita ngelempar batu dari seberang rel ke seberang yang lain ya, maka batu itu kan menempuh garis yang lurus gitu kan ke titik seberangnya. Tapi kalau ini ada kereta yang lewat, maka batu itu ketika masuk dalam kereta, dia akan ngikutin koordinatnya kereta, begitu keluar dari kereta, maka dia akan keluar di sebelah sini. Jadi kalau kita lemparnya lurus ke sana, karena ada kereta, lempar jadi belok ke sana. Asal batu itu lewat jalan kereta. Seperti halnya kalau kita membawa batu dalam mobil, kemudian 2 batu, satu di tangan kita di dalam mobil, satunya di luar mobil, terus sama-sama kita lempar ke atas, maka batunya di dalam mobil akan jatuh di tangan kita, tapi batunya di luar mobil ini akan jatuhnya di belakang mobil. Seperti itu. Jadi di sini ada suatu wahana ya yang bisa digunakan asal kita bisa melihat wahana tersebut. Jadi cepat ada pada sesuatu yang mungkin tidak dalam jangkauan mata kita, itu kalau kita bisa masuk ke sana, tadi kita bisa menggunakan itu untuk berpindah tempat. Ya berpindah tempatnya secukupnya saja. Jadi seperti batu yang dilempar tadi, ya kalau kita sudah saatnya betul keluar ya keluar gitu. Tapi ya yang jelas pasti ada efek yang kita rasakan kalau kita naik ke sesuatu yang berkecepatan sangat tinggi. Nah itu mungkin gambar pertama bisa ditunjukkan Pak. Gambar pertama. Agak mundur sedikit Pak. Nah, itu. Nah, sebenarnya pola pelemparan batunya seperti yang kita gambarkan seperti itu. Mungkin kurang jelas ini ya, tapi nanti ini sudah ada di video kita di Nusantara Code of Atlantis Empire. Nanti sudah dicari di sana, yang di YouTube. Jadi ini kan pada posisi A, ketika batu dipegang oleh orang, terus kita dilempar ke arah kereta. Terus di kereta, karena kereta itu berjalan, bola batu itu kan ngikutin kereta. Pada saat keluar, maka keluarnya di titik yang tidak segaris dari A. Harusnya kan dari A ke B, jatuhnya ke yang bawahnya, yang C gitu. Karena arah gerakan keretanya ke arah bawah gitu. Itu coba Pak. Itu model gejala pertama yang kita pelajari ya. Model yang kedua itu nenek moyang kita bisa membuat dirinya menjadi besar, kemudian berpindah sambil melangkah 1 langkah, sambil mengecilkan dirinya kembali sehingga sudah berpindah ke tempat yang sangat jauh. Nah, bukti tersebut ada di laut selatan kita. Itu ada bukti telapak tangan Pak yang digambarkan, telapak tangan yang bisa dilihat di Google Earth yang ada di selatan Jawa, sebelah barat Australia. Coba yang gambar saya terakhir, nggak salah ya, yang di lautan. Keempat. Ya, terpaksa nggak urut. Ya Mas. Kerang ke atas sedikit ya. Itu kan kerang ke atas sedikit. Nah itu telapak tangan kiri kan itu. Telapak tangan kiri itu tepat telapak tangan kiri kok. Nah itu kan menunjukkan bahwa hal tersebut bisa dilakukan oleh leluhur kita, bahwa beliau bisa membesar terus mengecil dengan sambil melangkah, sehingga pada saat 1 langkah di berjalan itu sekaligus 1 langkah itu nyampe ke 1 tempat. Ya cukup Pak, cukup gambar yang itu. Oke. Jadi ada yang seperti itu ya. Jadi itu memang mungkin zaman sekarang teknologi itu sudah hilang. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya triwikromo itu. Triwikromo itu jadi membuat diri menjadi dimensi yang ketiga, jadi menjadi besar dengan dimensi yang ketiga, terus itu mengecil kembali. Itu yang
anu ya, Nah, yang saat mengecil kembali itu pindah tempat gitu, Mas? ya sambil melangkah kan. Nanti kaki Oh, kita sambil tidak di melangkah. kota yang ya. Jadi Oh. pada saat mengecil sambil kembali ke arah tempat yang kita tuju gitu. Jadi memang tidak butuh waktu yang sangat lama. Hmm. Dan proses itunya nggak lama seharusnya kalau melihat dari gejala yang terjadi seperti itu. Tapi hal Hmm. seperti ini itu kalau kembali kan luar biasa Pak, di mana orang bisa membesar sebesar itu Hmm. kalau berhadapan dengan negara lain kan satu tabokan negaranya habis itu. Hmm. Bali sayang sekali itu hal yang sudah sampai zaman sekarang sudah hilang gitu. Ajaran seperti itu sudah hilang. Teknologi itu sudah hilang. Tapi seharusnya di pihak sana enggak. Di Atlantis enggak hilang. Hmm. Kalau tidak hilang kan suatu ketika bisa kita pelajari dengan bantuan dari sana. Gitu. Jadi itu kan beberapa permodelan yang bisa kita ini ya, yang bisa kita perhatikan. Tinggal masalahnya itu zaman sekarang kan masalahnya itu dianggap tidak wajar, tidak ini. Tapi kalau dianggap itu gejala alami ya terserah ya. Itu bisa aja orang ngomong itu bukan telapak tangan, itu alamiah yang terjadi. Monggo aja itu dianggap seperti itu tidak apa-apa. Tapi Hmm. cerita tentang Trivicromo itu kan memang ada di Jawa. Hmm. Kalau manusia bisa membesarkan diri seperti itu, ada ceritanya. Dalam Jadi cerita pewayangan, Mas ya? Dalam iya, cerita pewayangan kan gitu. ada beberapa kasus Trivicromo kan banyak banget seperti pada saat lakon Kresna Duto itu kan juga ada tuh lakon Trivicromo, terus pada saat Prabu Arjuna Sosrobau, tanya Prabu Hmm. Arjuna Sosrobau juga ada. Jadi artinya yang bisa melakukan seperti itu tidak cuma satu dua tiga raja, itu banyak yang pernah Hmm. jalankan seperti itu. Jadi kalau yang tadi, yang model pertama tadi, yang model kayak apa ada jalur kereta yang kemudian kita ikut lewat, kemudian ikut turun gitu tuh, Hmm. kalau di Jawa dinamakan Aji Sepi Angin. Itu biasa untuk orang pindah Aji tempat cara sepi mendadak. angin. Ya, kalau Hmm. yang membesar tadi kan Bolos Rewu. Itu eh, karena kenapa saya ngerti ya itu karena pernah saya punya ya bukan guru ya, kebetulan tuh kenal namanya Eyang Kati di daerah Gemolong. Nah, beliau itu kan saking baiknya waktu pas saya berkunjung ke tempatnya beliau terus nganterin ke bandara di Solo. Hati-hati ya, Ger. Nanti kalau waktu sana hati-hati ya, jangan-jangan anu mikir ngapain sih, kok sudah biasa lah kalau cuma terbang ke arah Jakarta gitu. Hmm. Yang terjadi adalah begitu pesawat saya mendarat, dia jemput di Jakarta. Dia nganterin ke Jakarta, Hmm. nganterin ke Solo, jemput di Jakarta. Itu kalau orang yang pernah kenal sama beliau pasti sering itu Hmm. mengalami seperti itu. Namanya yang kasih. Sekarang Berarti, sudah meninggal Mas, seperti itu. dulu Gus Dur bilang kalau Jumatan ke Mekah segala itu mungkin benar dong. Dia Bisa bisa saja, teleportasi ke sana, bisa juga. bisa saja, ya, seperti itu. Tapi kan masalahnya kan ini memang tidak semua orang punya akses untuk mencapai ke situ kan. Jadi hanya beberapa orang khusus kan. Jadi ya memang ada keistimewaan yang bisa diambil oleh orang-orang tertentu. Tapi untuk orang-orang tertentu memang itu tidak bisa. Jadi tidak bisa direpro untuk banyak orang. Itu. Hmm. Tapi kalau melihat dari teknologi masa lalu, seperti bagaimana negara kita bisa mengekspansi negara lain, berarti pasukan bisa Hmm. dibawa. Kalau pasukan bisa dibawa, berarti mereka punya sarana untuk itu. Nah, kalau mereka punya Hmm. sarana, tapi kan sarana itu pasti juga hanya digunakan untuk kepentingan khusus kan Pak, tidak dipergunakan untuk asal Hmm. orang gitu. Atau untuk warga mereka saja gitu. Untuk kita mungkin hanya pas kalau beruntung aja pas dapat jatah seperti itu gitu. Atau pas apes, maksudnya pas apes itu kan seperti bis pahala kencana Pak. Bis Hmm. pahala kencana waktu Hmm. itu digerobak perbaikan jalan, terus kemudian karena sopirnya merasa tahu jalan, dia enggak masuk ke hutan dengan tujuan Hmm. masuk ke hutan, keluar lagi dari sisi jalan yang lain supaya tidak terkena macet karena sedang ada perbaikan jalan. Hmm. Tapi kan waktu itu yang terjadi ternyata bis tersebut akhirnya berhenti di tengah hutan.
Terus kemudian nggak bisa berjalan lagi karena depan belakang kiri kanan semuanya pohon jati, sehingga untuk mengeluarkan itu harus menebangin pohon jatinya itu kan. Nah, hal ini kan ada beritanya Pak, itu kan ada gambarnya tuh, gambarnya mungkin ditunjukkan Pak. Nah itu kan ada kasus bis yang ada di Grobogan ya, cukup Pak? Saya kira ada cukup. Ya cukup Pak. Ya. Jadi kan itu kan semuanya semua gejala. Cuman gejala itu ada yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan gitu. Yang tidak menguntungkan adalah kalau kita terpindahkan ke suatu tempat yang tidak kita inginkan. Seperti tadi bis masuk ke suatu wilayah yang akhirnya tidak bisa bergerak. Kan itu aneh. Bagaimana dia bisa masuk ke tengah hutan seperti itu yang depan belakang kanan kirinya hutan jati gitu. Itu kan kayak diambil ditaruh di situ gitu. Sehingga keluarnya aja harus motongin pohon gitu. Tapi kadang-kadang kita diuntungkan. Diuntungkannya misalkan seperti yang pernah saya alami gitu, masuk tol nggak perlu bayar tol. Tahu-tahu udah keluar, bukan kita yang melanggar aturan, ya. Bukan kita yang mau kok. Kita juga terkejut gitu. Pas kemacetan tiba-tiba kita hubungan teleportasi dengan area 36 ini apa, Mas? Area 36 itu kan dibatasi dengan dengan garis batas. Garis batas ini tidak boleh kita masukin, sehingga kalau ada orang masuk ke sini sebelum melihat garis batas sudah dipindah ke tempat lain yang jaraknya 400 km paling tidak, Pak. Gitu. Jadi teleportasi digunakan untuk mengamankan wilayah mereka dari kita. Gitu. Itu hubungannya dengan area 36. Tadi kalau nggak salah ada yang sempat nanya bagaimana bisa membedakan orang Atlantis dan bukan Atlantis gitu ya. Memang sangat sulit karena mereka ya manusia biasa seperti kita, tapi kecerdasan mereka sangat tinggi. Cuman masalahnya kan ketika mereka ada di peradaban kita, mereka tidak akan menunjukkan itu. Tapi biasa karena mereka itu orang yang biasa tinggal di daerah yang sangat elit, ya, karena paling tidak becak mereka aja itu pasti lebih bagus daripada mobil mewah kita kan. Sehingga mereka pasti akan menggunakan kendaraan yang casingnya paling tidak setara dengan mobil mewah kita gitu. Yang pertama itu. Tapi kalau kita lacak rumahnya nggak akan ketemu. Gitu. Atau kalau mereka membangun suatu pekerjaan aneh aja, pokoknya tiba-tiba selesai gitu. Kapan waktunya memulai dan kapan waktunya ini nggak jelas, tahu-tahu selesai. Ada beberapa proyek yang nggak etis kalau saya jelaskan di sini, tapi mungkin masyarakat yang tinggal di dekatnya kalau misalkan waspada akan cukup aneh aja. Nggak ada truk lewat, nggak ada tronton lewat, nggak ada mobil bangunan lewat, tahu-tahu bangunannya selesai. Itu kalau diamati di Jakarta kan banyak itu seperti itu. Tahu-tahu selesai itu. Dan proses pengembangannya per step-stepnya kadang-kadang nggak jelas. Tahu-tahu udah cepet banget gitu. Jadi yang tidak ukuran wajar itulah itu salah satu yang mereka bangun. Dan mereka mempersiapkan untuk tempat-tempat mereka sendiri. Jadi dalam mengawasi kita, mereka butuh tempat kan Pak di tempat kita. Itu mereka makanya menggunakan seperti itu. Dan itu pasti di tempat yang harganya mahal, tempatnya pasti elit. Karena untuk membatasi orang supaya tidak masuk sembarangan ke wilayah itu kan. Dan supaya orang juga pintar dulu untuk mendatangi tempat tersebut. Itu. Jadi pada dasarnya banyak di dekat kita itu banyak. Cuman kita nggak ngeh. Mungkin kita juga pernah ngalami tiba-tiba pergi biasanya sekian jam kok ini cuma sekian menit gitu, kadang-kadang kan pernah juga ngalami itu nggak wajar seperti itu, seolah-olah jam kita yang mati atau kita curiga jam kita yang rusak, jam kita yang mati, atau memang sopir kita yang kekencangan jalanin mobil gitu, tapi nggak wajar karena ya seperti itu. Atau seperti yang diceritakan Pak MG ini yang dulu ada orang anak kecil ya di Bintaro tiba-tiba pindah tempat itu kan juga itu bukti keberadaan hal tersebut gitu. Jadi itu bulan lalu kita terus terang kalau dikatakan apakah kita bisa melakukan seperti itu ya, kalau kita tidak punya sarananya, tapi kita ini adalah orang yang sedang meneliti keberadaan mereka, sehingga kita memang mencari keberadaan hal-hal tersebut di dekat-dekat kita, dan apakah itu kita gunakan atau tidak. Kalau beruntung kayaknya bisa digunakan, tapi kalau nggak beruntung ya malah jadi makin apes gitu.
Makin apesnya tadi malah kita di suatu tempat yang kita tidak tahu. Tapi kalau yang dikatakan beruntung ya seperti yang saya katakan tadi, kita naik gunung harusnya lama jadi lebih cepat daripada turunnya. Gitu. Itu yang pernah kalau kita alami. teori Einstein yang massa jadi energi, energi jadi massa itu bisa juga teleportasi ini dalam konteks ini atau bukan? Yang ini Pak, jadi pada dasarnya kan Einstein itu beranggapan bahwa kalau seseorang berjalan dengan kecepatan makin tinggi, makin cepat, maka jarak itu akan makin pendek. Jarak itu akan makin pendek. Sehingga makin cepat orang itu berjalan, maka makin nggak ada jarak. Ya, kalau Einstein mendefinisikan kecepatan cahaya adalah kecepatan tak terhingganya di situ. Jadi batas kecepatan maksimum yang tidak bisa di kecepatan cahaya. Sehingga kalau orang bisa berjalan dengan kecepatan cahaya, maka semuanya menjadi tidak ada jeda waktu kalau dia mau pergi kemanapun gitu kan. Cuman kita kan selama ini selalu berpikir bahwa kecepatan itu bisa dijangkau dengan kecepatan yang dibikin dari sarana transportasi. Tapi jangan lupa kita itu mempunyai beberapa jenis kecepatan yang bisa kita kendalikan, seperti kecepatan kendaraan yang kita kendalikan dan kecepatan pikiran yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau kecepatan pikiran yang bisa kita kendalikan itu kan pada dasarnya begini. Kita waktu itu mencoba dengan percobaan yang sangat sederhana ya. Jadi kita mencoba dalam 1 menit itu kan kalau menggunakan video Final Cut itu ada sekitar 20 sekian gambar ya lupa 25 frame kalau nggak salah per detik 25 frame per detik kalau nggak salah. Nah, itu waktu itu kita sengaja mencari jarak yang agak cukup sehingga kalau 1 frame gambar kita ganti gambar Coca-Cola per sekian frame gambar gitu. Sehingga dalam pandangan mata kita nggak kelihatan. Tapi apakah orang lain bisa lihat? Nah, cara nyobanya kan kita bikin layar tancap Pak di satu desa di Jogja. Ya, pada kita bikin layar tancap tersebut sambil kita jualan Coca-Cola sama Fanta merah. Tapi kita sudah tahu bahwa dalam dalam video yang kita tayangkan ini, yang kita pakai layar tancap gratisan ke masyarakat ini, itu kita sudah sisipkan gambar-gambar Fanta merah. Kalau gambar Fanta merah tersebut masuk dalam bawah sadar manusia, maka orang akan memilih beli Fanta merah daripada Coca-Cola. Gitu kan? Yang terjadi kan kenyataannya bahwa masyarakat borong semuanya rebutan beli Fanta merah sampai ada yang berantem gitu. Terus kemudian kita ngajarkan percobaan yang sama dengan gambar Fanta merah kita rubah menjadi gambar Coca-Cola. Terus kita ke desa yang lain. Dan terjadi sama kasusnya, Coca-Cola habis kebeli dan Fanta merah enggak ada yang beli sama sekali. Berarti kan ada satu gambaran yang bisa kita masukkan untuk masuk ke bawah sadar orang bahwa ternyata bawah sadar manusia mempunyai bisa menangkap kecepatan yang sangat tinggi. Cuman masalahnya kan ketika kita tidak pernah dilatih bagaimana membuat bawah sadar ini menjadi suatu kesadaran kita gitu kan. Ini sehingga kita tidak bisa membuat suatu hal yang mempunyai kecepatan tinggi ini menjadi bergerak seolah-olah lambat untuk kita. Misalkan gini ya, kalau kita terbiasa melihat hal-hal yang normal, itu biasanya kan sekitar 50 gambar per detik yang biasanya kita lihat. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan gambar 50 gambar per detik, maka kita akan lihat sebagai gambar berjalan yang mulus, tanpa terputus-putus gitu. Tapi kalau kita bisa merasakan kecepatan misalkan 100 gambar per detik bisa kita lihat, maka ada sekitar 50 gambar per detik yang tidak diperhatikan, nggak bisa dilihat orang, bisa kita lihat kan Pak. Atau ada sesuatu hal yang bisa kita lihat yang orang lain belum tangkap, karena itu ada di kecepatan yang sangat tinggi. Dan ini butuh latihan memang untuk bisa melihat itu. Dan apakah ini hantu atau bukan, belum tentu itu hantu. Tapi mereka yang ada di kecepatan itulah yang tidak bisa kita lihat. Gitu. Nah, sehingga kalau kita bisa memperhatikan di kecepatan yang tidak wajar tersebut, maka kan kita bisa memanfaatkan sarana di tempat yang tidak bisa
dijangkau orang normal toh Pak. Sehingga pada saat kita berpindah tempat ke wilayah tersebut, bisa jadi kita tidak dilihat orang. Terus kita manfaatkan sarana tersebut, terus kita berpindah ke tempat yang tiba-tiba bisa dilihat orang kembali, tapi sudah di tempat yang cukup jauh. Nah, masalahnya kan kondisi-kondisi seperti itu bisa terjadi atas beberapa hal. Yang pertama, karena orang sedang melakukan kreatin. Kreatin itu bisa berpuasa lah, bisa nggak makan, nggak minum, nggak tidur, atau apapun yang jelas membuat badan ini jadi tidak nyaman, sehingga kita merasakan waktu berjalan melambat. Orang kalau berpuasa kan juga begitu kan, Pak, merasakan yang namanya waktu itu berjalan melambat. Iya. Kalau waktu berjalan melambat ini kita pertahankan terus, bagaimana supaya makin lambat, maka zaman dulu kan ketika berpuasa merasakan waktu ini kurang melambat, maka kemudian dengan bersila, dengan merasakan sakitnya kaki dan sebagainya, itu waktu makin lambat lagi. Kalau kurang lambat lagi dengan tutup mata atau masuk ke ruangan yang gelap, pasti akan lebih lama, karena lebih lama. Sampai suatu ketika itu kita merasakan suatu cahaya yang datang dari suatu tempat yang ada di wilayah yang tidak bisa dijangkau orang normal. Kalau di Borobudur kan digambarkannya stupa di bawah ini masih tertutup, makin ke atas nanti di titik tertentu stupa itu sudah berlubang-lubang gitu kan. Jadi yang di dalam stupa ini sudah bisa melihat sesuatu yang dari luar gitu. Jadi bukan hanya dari dalam stupa doang gitu. Di sini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang di luar sana yang bisa kita lihat jika kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di luar. Tapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi di luar, ya tidak bisa kita ini. Ya seperti halnya kita kan kalau pengen melihat pakai mata, Pak, bukan pakai telinga gitu kan. Tapi kalau pengen mendengar pakai telinga, jangan pakai mata gitu. Nah, ini ada indera khusus yang tidak pernah kita manfaatkan untuk mencapai ke tataran kecepatan yang seperti itu gitu. Itu kan itu tadi kan kalau dengan langkah yang pertama laku prihatin ya Pak. Yang kedua bisa tanpa sengaja. Tanpa sengaja itu misalkan kita sedang ketakutan. Misalkan ada anak kecil ditinggal di satu rumah sama orang tuanya karena orang tuanya mau pergi kemana dan mungkin sebenarnya nggak lama, tapi karena perginya sore dan pulangnya malam, selama di rumah sendirian itulah anak kecil tadi akan ketakutan. Orang yang ketakutan itu biasanya akan merasakan waktu melambat. Ketika waktu melambat, jelas sesuatu hal yang tidak terjangkau oleh matanya dia di kondisi normal akan kelihatan. Itu sehingga bisa saja pada saat dalam kondisi ketakutan tersebut maksudnya dia larinya masuk ke peradaban yang tidak dia kenal, kemudian kembalikan lagi ke tempat kita tapi salah posisi, ke tempat yang sudah sangat jauh dari rumahnya. Tuh. Yang ketiga itu biasanya karena kita bosan. Bosan itu seperti misalkan kita menunggu saudara kita di stasiun kereta api. Sudah ada pemberitahuan bahwa kereta api 5 menit, 10 menit lagi, atau berapa menit lagi nyampe, atau setengah jam lagi nyampe. Biasanya kan kita menyatakan bahwa setengah jam itu nggak lama, Pak. Atau 10 menit itu nggak lama. Tapi karena yang namanya menunggu itu membosankan, sehingga justru malah merasakan kok 10 menit nggak nyampe-nyampe, gitu kan. Ininya yang namanya waktu melar. Kalau waktu yang kita rasakan sudah melar, maka kita ada di kecepatan yang tidak wajar. Kalau ada di kecepatan pandangan yang tidak wajar, maka mungkin orang lain yang juga nunggu di stasiun karena dia mungkin bersama temannya atau sama saudaranya karena dia ngobrol sehingga nggak bosan, maka dia ada di kecepatan yang normal. Kita ada di kecepatan yang nggak normal karena kita sendirian dan kita bosan. Itulah yang membuat sesuatu hal yang tidak bisa kelihatan. Dan kalau kita berjalan itu bahaya. Sebetulnya kalau dalam posisi tidak duduk itu malah bahaya karena bisa aja kita salah mengambil langkah masuk ke sana. Kemarin juga banyak orang mengalami kelambatan, Mas, nunggu THR lama nggak turun-turun itu. Mengalami pelambatan lama banget itu. Tadi diterangkan yang tadi ya, kalau di cerita Kopengho itu karena kecepatan ginkangnya sudah terlalu tinggi, itu juga digambarkan sangat tidak kelihatan. Jadi kalau dalam ilmu silat gitu, yang ilmunya ginkangnya, ilmu meringankan tubuhnya sudah tinggi. Nah, itu juga digambarkan bisa seperti itu, Mas. Dia juga
ada di mana-mana gitu. Bahkan apa namanya orang lari pun didahuluin lagi gitu. Tapi itu diperlukan energi juga gitu. Jadi di samping ginkang itu harus punya singkang. Jadi harus punya energi yang sangat besar untuk membuat dia ringan itu gitu. Nah, tentunya berarti teleportasi ini membutuhkan energi yang sangat besar juga atau gimana, Mas? Jadi kan ada dua metode kan yang paling utama bahwa dilakukan berdasarkan kondisi fisik kita, yang seperti yang tadi yang saya katakan bahwa ini dilakukan karena kita membuat sesuatu hal yang tidak nyaman terhadap diri kita supaya kita bisa menjangkau sesuatu hal yang tidak wajar di kecepatan yang sangat tinggi yang tidak bisa dijangkau orang. Yang kedua pasti juga ada alat kan Pak yang bisa membuat untuk supaya kita tidak nyaman. Tidak nyaman itu bisa banyak hal. Misalkan dikeluarkan suatu bunyi yang membosankan atau menyayat hati atau gimana gitu kan. Dengan merasakan sesuatu hal yang tidak enak itu pasti kita merasakan yang lebih lama. Nah, untuk hal-hal seperti itu mereka sudah punya daftarnya bahwa bunyi gini, frekuensi ini dan sebagainya itu bisa membuat orang jadi melambat. Ketika dia merasakan pandangan waktu yang melambat atau dalam bahasa fisikanya mungkin dilatasi waktu ya, jadi pemelaran waktu, maka orang tersebut akan bisa menjangkau di kecepatan sekian. Kalau sampai di kecepatan sekian, maka dia bisa pindah atau bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Nah, di sini kan kita nggak punya data itunya, data di frekuensi berapanya nggak ada. Cuman kita bisa mengadakan penelitian tentang itu gitu. Jadi kalau misalkan ada banyak orang di sini yang mendengarkan, monggo aja silakan dicoba dengan menggunakan beberapa video. Latihan menggunakan video yang misalkan 1 detik itu pertama kali supaya gampang dilihat 10 gambar per detik kita ganti gambar apa. Kalau bisa melihat, coba dikurangi lagi jadi 5 gambar yang kita ganti 5 gambar per detik. Kalau itu sudah bisa sampai 1 gambar per detik, terus coba deh kalau bisa sampai 1 gambar per 10 detik, nanti kan sudah mulai aneh aja yang kelihatan. Itu untuk masalah yang berhubungan dengan pandangan mata, karena kan video tadi berhubungan dengan pandangan mata. Bagaimana dengan suara? Kalau suara kan kita coba menggunakan, kita yang ngerti ya menggunakan program yang namanya Wavelab. Jadi suatu suara kita stretch melebar, kemudian kita masukin suara tertentu, kita tutup lagi, kita perkecil lagi ke kondisi normal, kemudian orang selalu dengerin. Kalau dia sudah bisa mendengarkan ada suara apa di situ, kita perkecil lagi spektrumnya yang kita masukkan. Ya seperti tadi, misalkan tadinya ada 5 suara per ada 5 frame suara per 25 frame. 25 frame asumsinya 1 detik ya. Kita kurangi sampai seperti itu. Nanti kan lama-lama suara juga kedengaran gitu. Suara-suara. Yang paling gampang itu nanti merasakannya begini, Pak. Jadi kalau telinga kita tutup, kita mendengarkan suara bengkinggang gitu kan. Itu kan suatu, kalau di beberapa serat Jawa kuno itu kan menunjukkan bahwa itu suatu getaran dari kayangan yang disampaikan ke manusia bahwa nanti dia akan mengalami kejadian ini ada di suara itu. Sehingga kalau ini bisa kita perpelan, kita pelankan dan kita bisa dengarkan suara ini bahwa nanti perintahnya apa sih yang besok kita akan bagaimana, itu makanya orang bisa meramal gitu. Jadi tapi kan ini masalahnya kan bagaimana kita menjangkau dulu kecepatan yang saat ini tidak bisa kita jangkau, karena bagaimanapun juga kita terbiasa dengan 50 gambar per detik yang sudah kita bisa lihat itu. Tapi di atas itu kita belum bisa. Itu memang perlu dilatih, dan untuk latihan kan zaman sekarang teknologinya sudah ada, Pak. Jadi dengan editing video itu bisa dilakukan, paling tidak seperti itu. Tinggal memang tidak gampang. Makanya memang pada saat mau melakukan percobaan seperti itu, ketika video editingnya sudah dikerjakan juga bagaimana membangun rasa bosan, membangun rasa di mana bagaimana supaya waktu ini melambat, selambat-lambatnya ini perlu gitu loh, sampai titik tertentu supaya kita bisa menjangkau yang tidak wajar tadi, dan di sini yang saya kata tidak wajar belum tentu hantu, Pak ya,
belum tentu gaib di sini, tapi ada memang ada sesuatu yang di titik tersebut yang tidak bisa kita lihat karena memang itu sangat sangat cepat dan itu tidak ini tidak gampang untuk bisa diterobos masuk karena tidak mudah. Tapi paling tidak itu akan bisa dilihat kalau ya mau mencoba, dan itu jangan didefinisikan hantu dulu lah. Karena biasanya asal nggak kelihatan, asal ini terus hantu gitu kan. Jadi ada, misalkan lagi di satu rumah, tiba-tiba kursinya bergerak mundur sendiri, wah itu ada hantunya gitu. Belum tentu. Wah, iya. Masalahnya bisa aja nih yang menggerakkan itu ada sesuatu yang sebenarnya nyata, tapi gitu. Tapi ini nggak mau kita lihat. Atau ya, ada loh, sekarang menyatakan begitu, tapi kitanya nggak nyadar gitu kan. Tuh. Tapi kalau tempat angker itu gimana, Mas? Katanya ada hantunya tempat angker. Nah itu apa juga ciri-ciri area 36 dan teleportasi ada di situ? Patut dicurigai atau enggak? Ada 2 kasus, Pak, di sini. Kasus yang pertama adalah kita lihat daerahnya dibatasi oleh apa. Kalau dibatasi oleh sesuatu hal yang tidak alami, berarti ada teleportasi di situ. Tapi kalau dibatasi oleh sesuatu hal yang alami, itu memang benar-benar tempat-tempat yang berhubungan dengan kalau di Jawa dinamakan Ariloko. Ariloko tempat bangsa Kajiman ya. Memang ada dua kemungkinan tadi. Ya biasanya untuk batas yang ditandain dengan yang tidak alami seperti patok, tugu dan bangunan-bangunan lain yang lebih besar, berarti itu batas dengan peradaban lain. Tapi kalau dibatasinya dengan pohon besar, pohon beringin, dewodaru, dan yang lain-lain, berarti itu perbatasan dengan Ariloko, Pak. Memang bukan bangsa manusia kalau yang ini. Tapi nenek moyang kita tahu persis, maka di sini ada batas-batas itu ada. Jadi ada yang dibatasi dengan berupa kolam. Nah, kalau kolam itu ada ikannya, jadi ini adalah batas antara 2 peradaban langsung. Nanti ada batas ke sana yang ke Ariloko sama ke peradaban manusia juga, tapi yang lebih tinggi ada di situ. Tapi kalau misalkan cuma tugu doang gitu, tugu kan nggak alami, berarti ini pasti perbatasan dengan peradaban yang maju, yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau pohon beringin, Pak, itu memang bukan manusia, batas kita dengan bukan manusia ada di sana. Gitu. Jadi kita harus bedakan itu ya. Jadi ada itu semua ada di serat kuno sih sebenarnya, tapi masalahnya kan mungkin serat tersebut mungkin kalau tidak terbaca oleh orang banyak dan mungkin nggak tahu artinya karena juga bahasa serta cara penulisannya bukan menggunakan bahasa sekarang kan hurufnya juga bukan huruf-huruf yang kita kenal gitu jadi ya mungkin tidak teramati. Ini sebenarnya menarik ya kalau kita bilang leluhur kita itu yang terlintas di anak-anak sekarang apalagi itu selalu kuno, yang nggak modern, yang ketinggalan zaman, yang apa namanya jauh dari teknologi. Tapi kalau dari penjelasan ini, sebenarnya leluhur kita, wayang, apalagi dalam wayang banyak bercerita tentang dunia aneh-aneh gitu. Ternyata leluhur kita justru ini ya mengenal katakanlah Atlantis itu masa lalu ya. Jadi tidak seperti yang kita kira gitu bahwa nenek moyang kita itu sangat bodoh kayak gitu. Gimana itu Mas Adi? Jelas tidak, Pak. Minimal gini ya. Kalau nenek moyang kita sangat bodoh, berarti nenek moyang kita tidak pernah ngerti luar wilayah kita. Tapi ternyata kita punya tuh nama Yunani gitu. Kenal nama Yunani, padahal negara lain nyebutnya Greece dan sebagainya kan. Kita kenal negara namanya Mesir. Memang di sana namanya Mesir, bukan kan Egypt di sana, Pak. Artinya minimal pernah ada nenek moyang kita sampai sana gitu. Sehingga kita bisa menamakan pakai bahasa kita sendiri gitu. Nah, di dalam perbendaharaan Sanskerta juga ada nama Antareksa, Pak. Dan juga ada penjelasan tentang beberapa hal yang di luar sana, di luar angkasa. Tentang Triloko Buwono, sedangkan Voyager itu baru di langit Sab 1 yang warnanya gelap. Di luar itu masih belum. Dan penjelasan ini kan nggak ada di teknologi zaman sekarang malahan. Terus
nenek moyang kita sampai sekarang di negara kita itu di turun temurun ini kita bicaranya apa present, Pak. Artinya masa lalu, masa sekarang dan masa depan itu present. Dan orang nggak sadar bahwa bagaimana menggabungkan masa lalu dan masa sekarang karena peradaban itu sudah dihilangkan atau hilang, nggak tahu ya dihilangkan atau hilang. Tapi Amerika sedang mencoba mempelajari itu bahwa masa lalu dan masa sekarang itu berhubungan. Salah satu bukti masa lalu dan masa sekarang berhubungan itu kan kalau kita melihat bintang di langit, Pak. Misalkan bintang di langit itu jaraknya 6 juta tahun cahaya. Berarti kan cahaya itu berjalan terus satu detik butuh satu detik itu 300.000 kilometer. 300.000 kilometer. Kalau 6 juta tahun cahaya itu berarti kan itu bintang 6 juta tahun yang lalu berkaitan sekarang. Nah, sekarang kita nggak tahu apakah bintang itu masih di sana, sudah meledak atau sudah pindah tempat, kita nggak tahu. Tapi yang jelas 6 juta tahun yang lalu berkaitan sekarang gitu. Atau mungkin 650.000 tahun yang lalu berkaitan sekarang kan juga ada yang sekian 100 tahun yang lalu bergantung sekarang juga ada. Tergantung dari jarak antara kita dengan tersebut. Tapi artinya yang kita lihat di depan kita itu masa lalu. Bahkan cahaya matahari ke kita aja kan terlambatnya kalau nggak salah 8 menit itu. Artinya matahari yang kita lihat itu 8 menit yang lalu, bukan sekarang. Artinya kita sudah diajarkan bagaimana melihat masa lalu itu ada di masa sekarang gitu. Makanya kalau nenek moyang kita bisa sampai meramal seperti itu, buktinya bahwa kita bisa mempresentkan masa depan itu adalah adanya ramalan Joyoboyo kan Pak. Ada ramalan Ronggo Warsito itu berarti kan dia mempresentkan masa lalu Pak. Masa depan, mempresentkan masa depan kan itu. Jadi kita memang benar nenek moyang kita bicara selalu menggunakan kita ada di bangsa yang masa lalu, masa sekarang dan masa depan itu ada di masa bisa dilihat di masa sekarang. Makanya memang kita tidak seperti orang Eropa yang ngomongnya dibatasi dengan waktu masa lalu, masa sekarang dan masa depan gitu. Jadi di sini makin jelas bahwa siapa yang lebih maju malah kelihatan. Seharusnya kita bangga punya nenek moyang yang cukup maju. Cuman seharusnya kita cari, Pak. Memang apakah sejarah kita sebenarnya seperti itu atau tidak gitu. Jadi ya di sini apa-apa kalau misalkan kita tidak mencari ya kita ngertinya yang sudah tertulis begitu ya begitu. Tapi kalau misalkan kita mencari belum tentu seperti itu sebenarnya nenek moyang kita. Nah, kalau nenek moyang kita naik kuda Pak dari misalkan nggak usah jauh-jauh ya dari Bandung menuju ke Trawulan aja itu butuh waktu berapa minggu. Kalau kondisi masih hutan lebat, belum ada jalan dan sebagainya. Kalau dianggap misalkan 2 minggu, jadi PP itu 4 minggu, Pak. 4 minggu PP, itu berarti dia, kalau 4 minggu itu 28 hari, masa iya Adipati memerintah di keratonnya cuma, berapa itu, 35, kurang 28, 7 hari, waktu yang lainnya habis di jalan, mandir gitu. Belum di sana, karena ada di beberapa aturan di Serat Lama kan tiap adipati itu harus wajib menghadap ke pusat kerajaan tiap 35 hari. Ya. Itu ada. Itu baru yang di Pulau Jawa, belum yang di Sumatera. Belum waktu pas pusat kerajaan tidak di Jawa. Harus naik kapal, yang kapalnya belum tentu arah anginnya searah. 35 hari sekali belum tentu arah angin searah. Tapi pasti bukan naik kapal, pasti bukan naik kuda, pasti ada sarana lain yang tidak kita kenal, Pak. Kan? Atau zaman dulu sudah ada internet begini Mas, ada IG Live juga. Teknologinya udah tinggi. Bisa dilihat itu di Borobudur ada reliefnya. Ada orang pegang kayak gadget gitu. Cuman sayangnya di eksternal saya kan lagi error, Pak. Tapi mungkin suatu ketika pas kita ke Borobudur bisa kita foto ulang sih. Gitu. Ada, kalau gambaran-gambaran seperti itu ada. Jadi asal kita mau nyari kan Pak, yang penting itu kan. Asal kita mau nyari dan kita jangan percaya dulu. Misalkan ini ceritanya begini, jangan foto dulu satu-satu terus kita analisis. Setelah sampai rumah kita analisis gitu. Jadi saat ini kan beberapa cerita diceritakan seperti itu, seperti ini. Ya pokoknya kita cari dulu. Seperti halnya kita. Kalau teknik menganalisis nih, Mas Agung, misalnya kita foto, kita analisis sambil kita melambatkan waktu gitu, gimana? Itu juga ada message nggak di objek yang kita teliti itu? Ya pasti, Pak. Bisa karena mereka juga pengennya kan kita mengenali hal tersebut. Ini kurang berapa menit? 1 menit, Mas. Closing saja, Mas. Ya, ini memang tidak cukup ini, teleportasi. Ya.
Kita Saya close pikir, aja yang part one. monggo Pak MG yang Ya, closing aja. oke. Ini tema menarik ya. Sebetulnya ini tema luar biasa. Ternyata ini Atlantis ini nyambernya kemana-mana. Budaya, leluhur, bahasa, bahkan sejarah pun bisa tidak seperti yang kita kira. Nah, ini perlu kajian dan ini satu apa namanya ilmu bagi kita. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima